bohong-bohongan. Ada juga yang bilang seperti itu. Mending lebih baik transaksi dengan nilai kesepakatan tapi real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bugar, tetap jaga stamina. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bugar, tetap jaga stamina. Gimana nih puasanya? Masih tetap semangat? Gimana klik petirnya? Masih tetap semangat? Gimana nih udah pada bisa mencarikan koin pi-nya di bursa? Saya ucapkan sebelum ngobrol ke obrolan santuy ya di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu berkomentar positif atau negatif, dan buat teman-teman saya ucapkan terima kasih juga buat subscriber Sinar Channel yang selalu mendukung channel ini, dan yang kemarin berkomentar di video yang ini sangat luar biasa itu ya. Tapi ya itu hak kalian mau komentar apa aja, kita nggak terlalu berpikirlah, biarin aja karena mereka sendiri yang menilai. Mungkin yang berpikirannya positif, ya mungkin komentar pun akan positif. Yang mungkin berpikirnya bahwa konten saya ini, video saya ini berlebihan, menyinggung perasaan, mungkin berkomentaran juga negatif ya. Saya ucapkan juga banyak terima kasih nih ya teman-teman di video yang kemarin saya share. Banyak banget teman-teman yang membantu pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang di kolom komentar ya. Nah, di sini saya juga ucapkan terima kasih banyak buat customer Sinar Collection yang selalu support, yang selalu dukung, yang alhamdulillah ya. Sekarang mungkin besok tanggal 20 kita udah tutup ya untuk pengiriman jauh ya begitu. Mungkin kalau untuk masalah sembako itu kita masih ready ya. Kalau untuk pengiriman produk seperti baju gitu, itu kita tanggal 20 udah off ya. Udah off pengiriman ke Hong Kong pun besok tanggal 23 sebelum tanggal 27 pengiriman Hong Kong itu terakhir ya. Nanti ada pengiriman lagi setelah lebaran buat teman-teman yang sudah order ke Hong Kong. Saya ucapkan terima kasih banget. Insya Allah yang order minggu kemarin mungkin tanggal 23 besok ready, terus tanggal 30 juga ready ya. Kebetulan tanggal 30 saya tidak libur, mungkin kita readykannya antar barangnya tanggal 6. Nah, di sini banyak banget teman-teman ya yang berkomentar tentang video kemarin itu. ada yang berkata blokir aja Sinar, silahkan. Terus kondisi itu di sini kita hanya ingin ngasih pemahaman sedikit demi sedikit gitu kan, seperti itu ya, semampu saya. Terus saya juga akan dibantu dengan Pak D saya gitu kan. Kemarin ya kita kolaborasi via telepon ya. Mungkin nanti kalau kita udah di Indo mungkin kita bisa langsung bertatap muka dengan Pak D ya. Dan menurut saya apa yang dikatakan Pak D itu ada benarnya juga gitu kan. Jadi kita itu untuk menyikapi Fine Network sendiri project ini jangan terlalu berlebihan, terlalu berpikir itu nilai itu bukan kita tidak mendukung nilai GCP di garis bawah, bukan tidak mendukung nilai GCP. Nilai GCP itu akan terjadi tapi tidak tahu kapan. Nah, untuk sekarang apa yang harus kita lakukan? Kemarin kan ada Vfresh ya itu kan, terus ada domain. Mungkin orang-orang yang kalian itu udah bisa membaca, udah bisa melakukan Vfresh, yang core team inginkan itu melakukan transaksi. Kenapa koin kita itu bermigrasinya ada dua tahap, ada juga yang udah migrasi, ada juga yang belum migrasi. Ya koin yang udah masuk di balance itu, yaitu seharusnya kalau kita tidak terbentuk dengan nilai itu, ya kita harusnya lakukan transaksi. Terus ada teman saya juga bilang, ya mending daripada transaksi di platform tapi bohong-bohongan. Ada juga yang bilang seperti itu. Mending lebih baik transaksi dengan nilai kesepakatan tapi real, bajunya ada, seperti itu ya, bajunya ada. Atau kalau dibarter dengan sembako ya sembakonya juga, berasnya, mie-nya, telurnya bisa kemakan dengan keluarga gitu kan. Terus kan ya tetap kita lakukan transaksi ya. Makanya teman-teman yang sudah melakukan transaksi di Sinar Collection, saya ucapkan banyak terima kasih, banyak banget, karena itu salah satu dukungan kalian ke project saya, ke toko saya Sinar Collection ya. Di sini sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang
apa sih, kurang enak didengar atau kurang dipahami gitu kan, saya mohon maaf banget. Di sini hanya ingin saya sedikit demi sedikit menyadarkan kalian, karena banyak banget di sekeliling kalian itu banyak yang udah jadi korban. Karena apa? Karena iming-iming itu loh, nilai itu yang diiming-imingkan dengan bisa barter ini, bisa barter ini, toh sampai sekarang masih belum ada seperti itu. Jadi intinya koin Pi saya berprediksi, maksudnya akan lebih tinggi dari nilai GCP harganya suatu saat nanti ketika kelangkaan koin. Terus sekarang banyak juga yang menyalahkan core team. Ya, core team yang salah. Kenapa nggak langsung dibentuk aja nilainya? Kan dari awal core team memerintahkan Pioneer itu untuk membentuk nilai seperti itu ya, membentuk nilainya seperti itu. Tapi ya sampai sekarang karena terbentur dengan nilai itu, Pioneer lebih baik nahan koin. Yang bagi yang nahan ya, bagi yang menjual ya banyak juga gitu, seperti itu. Karena orang-orang yang menjual koinnya atau membarterkan koinnya dengan nilai kesepakatan juga mau, dengan menjual koinnya dengan harga murah dia mau. Karena apa? Karena mereka kepepet kebutuhan. Karena orang-orang yang apa ya, yang menggembar-gemborkan nilai GCP, sampai GCP, dia tidak menjamin gitu loh. Yang ada gini, mereka transaksi gitu kan, tiap hari transaksi, tapi transaksi bohongan. Buat apa? Yang ada ujung-ujungnya koinnya habis. Daripada koin habis tidak karuan, lebih baik dijual atau dibarter. Seperti itu aja, simpel kok. Jadi sebenarnya gimana ya, ini banyak banget ya. Kemarin saya tadi ambil beberapa video, beberapa apa sih, komentarannya dari teman-teman. Di sini ada juga katanya blokir sinar, terus dikasih tahu kok ngeyel, katanya itu satu ya. Ini banyak banget sebenarnya kalau kita mau dibahas satu persatu ya nggak bakalan cukup satu video ya. Terus di sini Basinar kontennya harus dukung GCP, jangan melemahkan Pioneer walaupun apa yang terjadi. Di sini sebenarnya kita tidak melemahkan siapapun gitu kan. Cuma ya karena kalian itu berpikirnya dengan hal itu, pasti setiap konten video itu, konten saya yang di-share di channel ini, pasti kalian itu berpikirnya saya itu ingin menghancurkan, ingin melemahkan mental kalian, padahal tidak sama sekali untuk melemahkan mental kalian. Cuma kalian itu terlalu berpikir berlebihan. Kita semua berpikir itu harusnya pakai logika ya. Misalkan mana sih orang maksudnya koin baru lahir, ya contoh sekarang ya, dulu kan sebelum open network atau bisa dibilang open mainnet, itu banyak banget ya isu-isu, bukan isu-isu ya, hampir semua Pioneer, terutama yang pokoknya di luar negeri atau di Indonesia sendiri gitu kan, semua berpacuan open mainnet itu nilainya GCP. Nah sekarang udah open mainnet, bisa dibilang open network itu open mainnet juga. Nah banyak teman-teman di sini juga tidak paham, apa sih, masih banyak menunggu open mainnet itu kapan, loh ini loh udah dibuka. Ternyata pas open network itu nilainya cuma $2. Lah akhirnya banyak banget Pioneer yang mempertanyakan, bagi teman-teman yang sudah mengelis dengan perjanjian bahwa open mainnet itu akan ready mobil, akan ready properti, akan readykan umroh, ya mereka otomatis nanya. Ini juga saya sendiri tidak mengiming-iming dengan hal itu. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan ke saya. Yang dipertanyakan sama saya itu apa coba? Platform Indopinetmat. Padahal saya udah 1 tahun lebih tidak berkecimpung di situ. Tapi kenapa orang itu selalu menanyakan sama saya? Kan saya sudah bilang, kalau untuk mempertanyakan platform Indopinetmat, silahkan tanyakan sama yang bersangkutan. Saya dari video-video sebelumnya saya udah jawab ya. Saya udah 1 tahun tidak berkecimpung di situ. Karena apa? Ya satu ya, faktor kita di sini juga punya kerjaan. Terus kedua aja, saya juga punya yang harus saya kelola, yaitu Sinar Collection. Ya kalau saya berpikir seperti ini, kenapa sih kita punya sendiri harus berkecimpung di punya orang? Kan gitu. Kita berkecimpung di punya orang, setinggi apapun jabatanmu tetap aja kulit. Tapi kalau kita punya usaha sendiri, misalkan cendol lah, jualan cendol, misalkan jualan bakso lah, tukang cukur rambut lah, tukang sayur lah, kita itu udah sebagai bos. Kita itu udah bos karena pemiliknya gitu. Nah saya juga mikirnya di situ, kenapa sih saya harus ya, kita mendukung Indopinetmat, platform manapun saya dukung, tapi saya tidak berkecimpung di situ lagi gitu kan. Tidak berkecimpung di situ karena kita lebih fokus ke Sinar Collection sendiri, dengan aktivitas saya sendiri sehari-hari. Contoh kita bikin konten YouTube, terus jualan online saya gitu kan, seperti itu.
Terus edukasi teman-teman yang ingin memahami tentang perjalanan Pi Network, terus gimana sih caranya barter di Sinar Collection gitu kan, seperti itu. Ya kita pelan-pelan mempelajari itu, mengajarkan itu ke mereka. Dan alhamdulillah orang-orang yang selalu beredukasi sama saya, bukan saya sombong ya, ini bukan. Alhamdulillah sampai sekarang mereka aman. Paling kalau ada yang ngajak nih, teman kita ada yang ngajak, Mbak Sina saya diajak ini, yaitu kembali lagi ke diri kalian. Kalau mau ya silakan, tapi itu ada risiko. Semua itu ada risiko. Ya, ada risiko. Contoh kita ikut pendaftaran ini dengan hasilnya nihil. Contoh di Pisorum sendiri kaos ya. Kaos. Itu pengeluaran uang 300.000. Sampai sekarang belum banyak teman-teman kita di sini di Hong Kong belum dapat kaos. Itu udah berapa tahun? Hampir 2 tahunan ya. 1 tahun hampir 2 tahun ya. Itu kaosnya belum datang juga. Nah setelah mereka kejadian itu, dia punya pengalaman di situ. Ketika ada orang mengajak lagi untuk gabung ke si A, untuk gabung ke si B, pasti mereka nanya dulu ke saya, Mbak Sinar ini proses seperti apa? Kalau kita ikut apa gimana nanti? Saya jelaskan karena saya tidak pernah ikut. Saya pernah diajak itu ya sama Bu Ika, diajak untuk gabung ke grup Pahujan, itu dengan pendaftaran sekian-sekian. Saya nggak mau. Kata saya gitu, saya nggak mau. Sampai saya dibilang gini, katanya kan Mbak Sinar itu udah jadi tim saya. Kata siapa? Saya bukan tim siapa-siapa. Saya kan gitu, karena saya punya jalan saya sendiri, jadi saya tidak mau diatur orang. Seperti itu intinya. Jadi buat teman-teman sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata kemarin kurang baik atau kurang enak didengar. Itu saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya harus sampaikan. Saya ingin maksudnya menjelaskan seperti apa sih project Pi Network itu, seperti apa sih gimana sih caranya untuk menggunakan koin ini, gitu, seperti itu aja ya. Mungkin video siang ini sekian, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian. Mungkin untuk next video nanti akan ada kejutan-kejutan lagi buat kalian. Selamat menonton, selamat menyaksikan, ambil positifnya, buang negatifnya. Ayo kita bersama pelan-pelan belajar memahami project ini, memahami project Pi Network ini. Jangan sampai kita terkena iming-iming lagi seperti itu ya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya untuk tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik komen dan subscribe. Salam cerdas untuk pioner.